Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur kembali boleh ada di tempat ini untuk menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab ajaib Tuhan kita, pemeliharaan dan kasih-Nya tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama membaca kitab Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita akan membaca saling bergantian. Saya ayat ganjil dan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi bersama-sama akan membaca ayat-ayat yang genap. Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kerinduan kepada Allah, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan anugerah yang besar dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan hati pikiran kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang kudus, Allah yang ajaib, kita boleh merasakan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau Tuhan kemuliaan
Hingga kemuliaan-Mu kan datang. Hingga kemuliaan-Mu Tuhan. Hingga kemuliaan-Mu kan datang. Oh, hingga kemuliaan-Mu. Hingga kemuliaan-Mu kan datang dalamku. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan tundukkan hati kita. Sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini, marilah dengan segenap hati iman dan percaya kita akan bersama untuk mengucapkan pengakuan iman Rasul yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Memberkati setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang melayani. Pengurapan dan tuntunan pimpinan sepenuhnya Roh Kudus atas mereka. Sepenuhnya Tuhan boleh berikan agar setiap talenta dan karunia, baik melalui pujian, terlebih juga musik, terlebih firman Tuhan, dan itu mendatangkan berkat yang besar bagi jemaat Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara sekalian dengan berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Membawa menyerahkan hati jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, hamba berdoa, jadikan tanah hati kami tanah yang baik, agar benih firman yang ditabur itu tumbuh hidup dan berbuah, menjadi benih yang berkemurahan, berkemenangan, dan mendatangkan berkat daripada Tuhan. Terpujilah ya Bapa Tuhan yang benar di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami seluruhnya, sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Biar setiap kita semua yang siap untuk terima berkat Tuhan pagi hari ini, mari kita akan bersama berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Shalom. Siap memuji nama Tuhan? Katakan kanan kiri, Allah itu baik. Ya, puji, haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan bersyukur. Penuhi baitnya
Haleluya. Tiada pernah kita ragu untuk mengikuti Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu
pujian jika kita naikkan di hadapan Tuhan dengan sepenuh hati kita. Saya percaya Tuhan pasti akan dimuliakan. Haleluya. Kita siapkan hati kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bila kasih karunia Allah senantiasa ada dalam kehidupan kita, kita tidak jauh dari kasih karunia Allah. Haleluya, Yesus. Karuniakan sebuah hati yang mengasihimu lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Katakan sama-sama. Dan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Biarlah ini menjadi pengakuan hidup kita dalam hadapan Tuhan. Karuniakan sebuah hati yang mengasihimu lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Lembutkan hatiku, Hancurkan jiwa kami Tuhan. hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Saja jemaat bangkit berdiri, katakan. Hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Bentuklah hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. bentuklah Hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Sampai hati Yesus dalam hidupku. Sampai hati
Yesus dalam hidupku. Mari kita akan bersama untuk berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk anugerah kasih karunia-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami boleh bangun pagi dan berjalan ada di dalam rumah Tuhan. Untuk kami boleh mengingat akan kasih Tuhan. Kami boleh mengingat akan kesetiaan Tuhan. Dan kami boleh mensyukuri untuk nikmat dan kebaikan-Mu. Sehingga pagi hari ini kami boleh bersama untuk memuji menyembah-Mu. Kami boleh bersama datang sujud meninggikan-Mu. Dan terlebih kami boleh belajar mendengar apa yang menjadi perkataan-Mu. Tuhan berfirmanlah dan berbicara kepada kami. Hamba berdoa, jadikan tanah hati kami tanah yang baik. Agar beri firman yang ditabur itu tumbuh hidup dan berbuah. Menjadi sesuatu yang mendatangkan berkat Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini menjadi alat di tengah pelayanan pekerjaan-Mu pagi ini. Terima kasih Bapa, menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Silakan untuk jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh bersama untuk kembali, kita boleh beribadah, kita boleh memuji, kita boleh menyembah, dan kita boleh meninggikan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita sedang untuk merenungkan satu tema yang sangat luar biasa, yaitu jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ya. Jadi tema pada hari ini adalah jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Dalam bagian yang lain juga diingatkan kepada kita, kalau nats ini ditulis di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15. Mari kita akan baca sekalian nats ini. Ya, Ibrani 12 ayat yang ke-15. Ibrani 12 ayatnya yang ke-15 dikatakan demikian. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Dalam bagian yang lain, Paulus juga menegaskan kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal 6, ya dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6, saya ingin baca ayat 1 dan 2. Firman Tuhan dikatakan demikian. 2 Korintus pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai dengan yang ke-2. Sebab sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, kata Paulus, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan apa saudara? Menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ya, saya juga ingin tambahkan satu nats lagi. Sebagaimana Rasul Petrus juga menegaskan kepada kita. Alkitab luar biasa, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Jangan sampai kasih karunia itu menjadi sia-sia. Dan Petrus juga mengingatkan kepada kita dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Mari kita akan baca firman Tuhan ini. 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-18. Saya ingin bacakan untuk saudara. 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-18. 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam apa saudara? Kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan
dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, apa itu kasih karunia? Kita seringkali mendengar. Kasih karunia itu sama dengan anugerah. Ada dua pengertian yang dipakai di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kata yang dipakai di dalam PB itu menunjuk sebuah pengertian, yaitu berasal dari kata charis. Charis. Yang lebih kepada sebuah arti, yaitu suatu pemberian yang sangat berharga, yang sangat bernilai, dan itu sangat dibutuhkan. Tetapi dalam PL juga dipakai dua kata yang sering muncul, yaitu kata hen dan hesed. Yang menunjukkan kepada sikap Tuhan yang sangat peduli. Yang tanpa memperhitungkan situasi dan kondisi, bahkan keberadaannya. Maka kata ini seringkali juga diterjemahkan dengan bagaimana? Dengan kata membongkok. Artinya, bahwa Tuhan itu yang tinggi. Dia sebagai pribadi yang superior, yang kudus, yang agung. Tetapi dia mau memberikan dirinya menjadi yang paling hina, menjadi yang paling lemah, menjadi yang paling berdosa. Untuk apa? Untuk kita semua anak-anaknya. Maka kata yang dipakai itu membongkok. Di mana manusia yang ada di bawah, sebagai pribadi yang inferior itu, hingga Tuhan itu menyamakan dirinya. Bahkan menyejajarkan dirinya, bahkan menjadikan sama dengan manusia. Hingga sampai pada satu titik, yaitu mati di atas kayu salib dengan tubuh terpecah dan darah yang tercurah. Sebagaimana itu adalah kasih karunia. Maka pengertian kasih karunia bisa berarti merupakan kemurahannya yang memberi kesempatan kepada orang berdosa untuk bertobat, percaya, dan diselamatkannya. Kemurahannya kepada setiap manusia yang berdosa untuk apa? Untuk bertobat dan untuk menjadi apa? Menjadi percaya supaya apa? Diselamatkan. Maka itu sebabnya kasih karunia juga merupakan sebuah kuasa, yaitu kuasa Allah yang selalu menyertai orang percaya. Perhatikan, kuasa Allah yang selalu menyertai orang percaya melalui apa? Roh Kudus. Dalam rangka apa? Manusia itu hidup dalam tanda petik, beraktivitas, bisa bekerja, bisa melakukan tugas tanggung jawabnya. Kalau sebagai anak-anak belajar, sebagai juga karyawan, apapun yang kita lakukan dalam rangka melakukan kehidupan kita. Tetapi juga bisa dalam arti, dalam rangka melayani pekerjaannya, melayani akan gerejanya, melayani sebagaimana song leader, singer, pemain musik, multimedia, soundman, dan semua yang hadir, maupun jemaat, penerima tamu yang ada. Itu kasih karunia. Bisa jadi kasih karunia juga diberikan sebuah pengertian penyataan Allah yang berdaulat penuh di dalam kasih kepada siapa? Segenap ciptaannya. Maka kita bisa melihat ketika kita bernafas, itu kasih karunia. Sebab apa, saudara? Manusia dibentuk Adam dari tanah liat. Apa arti sebuah tanah liat? Tidak berarti apa-apa. Tetapi tanah itu dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. Bahkan dihembuskan nafas atau rohnya sendiri dalam kehidupan. Yaitu tanah liat itu, sehingga tanah liat itu menjadi makhluk yang hidup. Yaitu Adam. Itu kasih karunia. Sebaliknya Hawa juga diciptakan dari salah satu tulang rusuk Adam, diambilnya, dibentuknya dengan tangan Tuhan. Dan dihembuskan nafas hidup juga dalam kehidupannya, maka terjadilah yang disebut dengan Hawa. Karena diambil dari laki-laki atau sebagaimana dia perempuan yang ada. Itu kasih karunia. Ketika kita melihat gunung yang tinggi yang begitu indah, tanpa kita melihat
bagaimana terjadinya gunung itu dibentuk dari apa, dibuat dari apa, itu kasih karunia. Ketika kita melihat bunga-bunga yang begitu indah, yang berwarna-warni dengan nama yang beraneka ragam, dengan kondisi kultur yang berbeda satu dengan yang lain, kita hanya berkata indah, luar biasa, itu adalah kasih karunia. Dan hari ini ketika kita duduk ada di tempat ini, dengan situasi kondisi yang berbeda, ada yang pria, ada yang wanita, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang muda, tua. Dan tidak ada satupun kita yang sama. Bahkan anak kembar pun itu berbeda. Itu pun kasih karunia. Kedaulatan Tuhan penuh, otoritas Tuhan penuh atas segala yang diciptakannya. Bersyukur hari ini, saya lihat Bu Katri ada di tempat ini. Berapa bulan Bu Katri melewati proses yang begitu luar biasa, kita mendengar semua. Bagaimana Bu Katri mengalami bencana. Kena ledakan kompor gas yang ada. Wajahnya, tubuhnya, sekian persen terbakar. Saya masih ingat ketika di rumah sakit di UGD kami datang. Saya ingat bagaimana proses waktu demi waktu yang terjadi. Bahkan di tengah situasi kondisi yang dihadapi, itu Belanda rumahnya ambrol. Bagaimana masyarakat boleh bekerja bersama. Bagaimana orang-orang di sekitar boleh peduli bersama. Dan saya bersyukur hari ini Bu Katri ada di tempat ini. Karena kasih karunia yang Tuhan boleh berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita diingatkan bahwa kita hidup di dalam kasih karunia. Artinya pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Bahkan pertolongan Tuhan itu ada dan berlaku bagi hidup saudara dan saya. Dari detik, menit, jam yang kita lewati. Dari hari, minggu, bulan, tahun yang kita jalani. Dari langkah setiap kehidupan yang kita boleh bersama. Itu kerjakan. Itu adalah kasih karunia. Hari ini kita boleh datang beribadah. Kita boleh menyembah, memuji Tuhan. Itu adalah kasih karunia. Saya bersyukur hari ini juga. Saya lihat adik saya ada di sini, Pak Dwi, Bu Ferry, ada Mas Adit. Kita masih bisa bersekutu bersama. Mereka datang dari Jakarta, dari Cikarang, beberapa waktu ada di tempat ini. Bu Karta, keluarga semua bisa berkumpul di dalam anugerah kasih karunia. Bu Sri Widyastuti, ya, luar biasa. Saya tahu bagaimana apa yang menjadi pergumulan ibu. Tapi Paulus berkata dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12. Ibu bisa baca 7 sampai dengan yang ke-10. Paulus berkata, kenapa aku diizinkan ada utusan. Dalam arti di situ dikatakan iblis menggocoh aku. Beberapa kali Paulus menjerit kepada Tuhan, sakit, pedih, susah. Dan Paulus tidak tahan lagi. Bagaimana mungkin juga ibu alami. Kemo demi kemo. Menyakitkan. Menyedihkan sampai ibu pun berkata, aku tidak kuat lagi. Karena begitu sakit, begitu pedih, begitu menderita. Betul ya ibu? Sampai hari-hari ini dia harus jalani dengan cara kemo, dengan obat yang diminum. Kami berdoa di rumah dengan Bu Lena. Kami tidak bisa ngomong apa-apa. Sampai pada satu titik dia berkata, boleh enggak Pak? Saya ke gereja. Tapi dengan pakai jaket. Dan menutup karena ada hal yang dia harus alami.
Saya bilang, Tuhan, kalau Ibu Sri Widyastuti punya hati yang sedemikian, rindu karena dia tahu hidup yang engkau miliki itu adalah kasih karunia. Maka Paulus berkata, justru ketika aku lemah, aku menjadi kuat. Bukan karena aku mampu, kata Paulus, tapi karena kasih karunia yang ada di dalam aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa kita tidak boleh menjauhkan diri dari kasih karunia? Sebab ada banyak orang di dalam kehidupannya, persoalan masalah yang dihadapi, kehidupan yang dijalani, bahkan hal-hal lain yang mungkin hari-hari ini dialami dalam kehidupan mereka. Begitu mudahnya mereka mencoba untuk memalingkan diri. Bahkan untuk bisa mudah menjadi kecewa. Bisa juga menjadi persoalan dan masalah hingga akhirnya lambat atau cepat mulai tidak lagi peduli dengan Tuhan. Mulai tidak lagi menyadari bahwa hidup itu ada anugerah Tuhan. Maka tidak sedikit mereka yang mulai beranjak meninggalkan Tuhan. Tidak lagi mau membangun hidup. Berdoa kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Karena mereka berpikir hidup itu adalah milikku. Aku bisa hidup karena aku kuat. Aku bisa hari ini seperti ini karena aku bekerja. Aku mungkin juga tidak butuh orang lain. Gereja pun ya tidak penting. Kecuali kalau mau nikahkan anaknya. Saudara, tapi hari ini saya mau ingatkan sesuatu yang luar biasa. Saya bersyukur saya belajar bagaimana melihat contoh-contoh yang sangat sederhana. Tidak hanya Bu Katri, Bu Sri Widyastuti. Di sini ada juga Bu Anto yang ada di belakang. Berapa tahun Pak Anto dalam situasi, kondisi yang sangat tidak baik secara lahiriah. Tidak saja harus menghadapi pergumulan, sakit yang dihadapi, pekerjaan yang tidak ada lagi. Dan masih ada lagi banyak pergumulan mungkin Bu Anto yang tahu dengan Tuhan apa yang dialami. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita Bu Anto, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan biarkan kasih karunia Allah itu menjadi sia-sia. Tapi sebaliknya bertumbuhlah terus. Di tengah situasi apapun. Di tengah kondisi apapun. Di tengah apapun yang menjadi pergumulan kita. Biar kasih karunia Allah itu bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Seperti air yang mengalir. Setiap kali saya ketemu Bu Suharyantonya katakan, tetap semangat. Hidup dan mati kita itu pasti. Itu akan datang tanpa kita undang. Tapi detik menit hidup yang kita jalani itu adalah anugerah dan kasih karunia. Sebabnya kita bersyukur pagi hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Di tengah situasi yang sulit kita masih bisa beribadah. Kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi saya tahu juga hari-hari ini ada banyak orang yang mungkin sulit untuk ada duduk di tempat ini. Karena berpikir hal yang lain ada dalam kehidupannya. Selalu banyak kau percaya bahwa ada kedaulatan Tuhan dan ada otoritas Tuhan. Ada kuasa Tuhan dan ada kemurahan Tuhan. Dan ada hati Tuhan yang selalu disediakan untuk kita semua. Katakan kanan kiri, Tuhan Yesus itu baik. Ada beberapa hal yang kita akan renungkan. Bagaimana jika kasih karunia itu jauh dari dalam hidup kita?
Bagaimana ketika saudara dan saya itu hidup jauh dari kasih karunia. Kembali kepada nats yang kita baca di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-15. Mari kita akan baca bersama nats ini. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun apa saudara menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar apa? Jangan tumbuh apa saudara? Akar yang apa? Pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ketika kita jauh dari kasih karunia, ketika kasih karunia itu menjadi sia-sia, ketika kita tidak hidup tumbuh dalam kasih karunia, tetapi hidup saudara dan tumbuh mungkin dengan perkembangan dunia, dengan situasi zaman, dengan pikiran-pikiran yang timbul sesuai kadangkala yang kita miliki. Orang berkata disekolahkan itu biar pintar. Tapi kadangkala ketika sudah pintar, bisa membodohi orang tua. Ketika sudah pintar, bisa melakukan hal-hal yang bodoh kepada orang di sekitarnya. Bahkan tidak sedikit ketika orang menjadi pintar, maka Tuhan pun dianggap tidak pintar di dalam hidupnya. Saya punya banyak teman, saya punya banyak mereka orang yang pintar. Mereka dokter, mereka orang yang luar biasa. Hebat. Tapi kadangkala ketika mereka berpikir seolah-olah Tuhan itu tidak lagi pintar. Karena dia merasa yang paling pintar di dalam hidup. Soalnya saya selalu mengajar, mengingatkan kepada mahasiswa saya, Anda belajar teologi, boleh pintar. Tapi jangan sampai kepandaian dan kepintaranmu membuat engkau tidak butuh Tuhan. Karena apapun yang kita boleh lakukan, kita boleh kerjakan, kita boleh buat dalam hidup kita. Itu adalah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Pemberian Tuhan yang berharga dalam hidup kita. Itu sebabnya hati-hati ketika kita hidup menjauhkan diri dari kasih karunia. Ketika kasih karunia Allah itu tidak lagi menjadi penting ada dalam hidup kita. Bisa jadi yang timbul, yang muncul dalam hidup kita itu. Dikatakan di sini, akar yang pahit. Dalam arti akar pahit, kita bisa pahit dengan Tuhan. Tapi kita juga bisa pahit dengan manusia yang ada di sekeliling kita. Bisa jadi saudara pahit dengan diri saudara sendiri. Hati-hati saudara, benar. Ketika orang tidak menyadari bahwa hidup itu ada anugerah. Yang kita jalani itu adalah anugerah. Yang kita miliki itu adalah anugerah. Yang sedang kita kerjakan itu adalah anugerah kasih karunia. Ketika kita bisa bernapas, matur nuwun Gusti. Ketika kita boleh bertemu, puji Tuhan. Ketika kita boleh ada bersama Bu Katri, oh Tuhan luar biasa. Sekalipun mungkin orang sekarang memberi julukan yang macam-macam ya Bu Katri, luweh. Katakan saja, hidupku adalah kasih karunia. Loh iya, kadang-kadang nyala loh Bu Katri, dibilang apa Bu? Mak Bure. Ya wis padha arane tangga-tanggane itu gak kasih julukan yang aneh-aneh. Ya kadangkala tapi dia masih bisa bersyukur dan berkata ya enggak apa-apa. Tuhan Yesus baik. Dan saya tahu bagaimana juga mungkin keluarga semua. Saya dengan Bu Lena itu ya, saya lihat tantangan Bukati berat. Tidak saja apa yang dialami secara tubuh, tetapi mungkin keluarganya ini speakernya banyak. Loh iya speakernya banyak. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, sampai Z ya Bu. Tetapi dia berkata pokoknya Yesus. Pokoknya aku tetap Yesus. Pokoknya Tuhan Yesus. Dan itu yang memberi kekuatan. Memberkati hidup saya salah satu.
Saya yakin dan percaya, Bukati tidak kapok Lombok hari ini. Ya, dia tidak nunggu dulu, harus cari salon kecantikan yang termahal ya Bu. Atau nunggu dulu biar rambutnya panjang, tidak. Tetapi apa adanya dia datang karena dia tahu dia ada di tempat ini, itu akan kasih kasih karunia Tuhan. Mungkin sudah berkata kok tambah kurus, kok pangkling, sudah mungkin bisa berkata apa-apa, tetapi kasih karunia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia, yang membuat dia ada di tempat ini. Itu sebabnya Bu Sri tetap semangat. Bu Anto, biarlah kesetiaan dan ketekunan engkau boleh menjadi istri mendampingi Pak Anto, dan itu menjadi berkat yang benar besar untuk hidup kita. Kita mungkin hanya bisa mendoakan dan terus berdoa dan berdoa, tetapi saya yakin bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan Bu Anto. Karena tidak sedikit orang-orang yang menghadapi hal yang seperti ini. Akhirnya hatinya pahit. Wes, jadi wong Kristen yang malah uripe koyong ini. Gitu. Melu Yesus malah seperti ini. Melayani Tuhan malah kondisinya begini. Wes akhirnya, wes ora doa-doanan. Ora pelayanan-pelayanan. Ora gereja-gerejanan. Ora Yesus-Yesusan. Terus apa saudara? Setan-setanan kan gitu. Pahit hidupnya. Kecewa dengan Tuhan, dan berapa banyak saya ketemu dengan orang. Percuma saya jadi Kristen. Percuma saya ikut Tuhan. Percuma saya melayani Tuhan. Saya sudah keliling gereja. Saya sudah berpuluh-puluh tahun melayani Tuhan. Hidup saya bukan makin naik, makin turun. Bukan makin baik, tapi makin hancur. Dan rasanya, ketemu pendeta kayak ketemu musuh gitu. Ya, kita sabar. Karena orang ini masih kondisinya apa? Pahit. Pahit hidupnya, pahit hatinya. Lagi tidak dekat hatinya dengan Tuhan. Lagi terus curiga dengan Tuhan. Semua serba salah. Berdoa salah, bergereja salah, melayani salah. Dan semua bisa menjadi salah. Tetapi juga berhati-hati ketika kasih karunia itu tidak ada dalam hidup kita. Menjadi tipis dan jauh dari hidup kita. Bisa jadi juga kita, hati kita menjadi pahit dengan orang-orang di sekeliling kita. Dampaknya kita mengalami kerusuhan dan hidup menjadi orang-orang. Membangun permusuhan. Bahkan akhirnya pada sebuah titik hidup kita menjadi cemar. Tuhan tidak dimuliakan, Tuhan tidak ditinggikan, dan Tuhan tidak diagungkan. Dan hidupnya tidak menjadi damai dan sejahtera ada di dalam kehidupannya. Itu sebabnya bagaimana penulis Ibrani mengingatkan kepada kita supaya kita jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Saya berdoa biar COVID-19 ini tidak memberikan rasa pahit dan menjadikan hati kita menjadi pahit kepada Tuhan. Sekalipun secara manusia sampai hari ini saya terus masih belum bisa begitu mudah menghilangkan. Ketika komisi pria, bersyukur kemarin kita mulai komisi pria ada 14 bapak-bapak yang hadir, luar biasa. Saya senang, sukacita, karena di awal bapak-bapak bagaimana, wah semangatnya luar biasa. Apalagi menunya ekstrim ya Pak Parno. Sampai 3 kali Pak Parno nambah itu ya Pak. Karena lauknya itu rica-rica bajing. Pak Ardono nembak dapat 12 ekor, dimasak rica-rica. Pak Abbas nambah enggak itu, enggak ngerti saya. Kalau ada Pak Miko, Mas Miko ini mesti nambah ini. Mas Miko ini sekarang juga sudah mulai ekstrim ini. Kemarin di Parapat sudah ngincipi BPK. Iya. Saudara, ketika ibadah, hati saya terus katakan, saya masih ingat bagaimana Pak Karta sebagai bapak saya yang hadir dan setia luar biasa. Belum lagi guyonan Pak Eko, aduh. Pak Haryanto TH, waduh. Saya masih ingat kalau garap-garapan dengan Pak Parno itu loh. Ya toh, ada, kamu enggak, mau enggak, dikatakan.
Mau jodoh ndak ada. Ya ini siapa Megawati katanya. Waduh ini guyon Pak. Saya masih ingat tuh Pak Haryanto ngekek ketawa karena Pak Parno ini guyon ya. Mau dijodohkan sama Megawati katanya. Sudah terkasih dalam Tuhan, itu hidup yang Tuhan jalan. Tetapi di satu sisi saya sadar, memang ini harus terjadi. Satu demi satu Tuhan akan siapkan untuk kita akan tidak ada lagi dalam dunia dan artinya kita akan meninggalkan dunia. Maka poinnya adalah, kalau kita masih bisa bersekutu, masih bisa berkumpul, itu adalah anugerah dan kasih karunia. Maka pagi hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk keluarga yang Tuhan anugerahkan dalam hidupmu. Kita bersyukur untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Kita bersyukur untuk iman yang kau miliki yang membuat kita beroleh penebusan, pengampunan, pembenaran, bahkan keselamatan. Bahkan imanmu dan iman saya itulah yang membuat hari ini kita ada di dalam kepastian hidup di dalam jalan Tuhan. Saya mau bacakan satu bagian nat yang luar biasa saya ambil. Sebagaimana Efesus pasal 2, saya ingin mulai baca ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9 untuk saudara. Efesus pasalnya yang kedua, mulai ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Bagaimana Paulus menulis dalam perikop ini semuanya adalah kasih karunia. Efesus 2 mulai ayat yang keempat sampai dengan yang ke-9. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Perhatikan, ayat yang kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh apa saudara? Kasih karunia. Kamu diselamatkan. Ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus yang telah membangkitkan kita juga. Dan yang memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan apa saudara? Kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena apa saudara? Kasih karunia. Saudara dan saya diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Maka jika firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Tidak saja supaya hati dan hidupmu tidak menjadi pahit, sehingga hubunganmu dengan Tuhan dan dengan sesama itu menjadi tidak baik. Tetapi kita sadar bahwa hari ini kita mengerti, hidup itu adalah anugerah. Hidup itu adalah kasih karunia. Maka ayat yang ke-10 ini merupakan sebuah kesimpulan dari Efesus 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Mari kita akan baca bersama-sama apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Karena kita ini apa? Buatan Allah. Terus diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Perhatikan. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya saudara dan saya hidup di dalamnya. Sudah tahu pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan supaya saudara dan saya ada di dalamnya. Kata yang dipakai bukan kalos. Tetapi agatos yang berarti pekerjaan baik. Yang direncanakan Allah, yang disiapkan Allah dari dulu, sekarang sampai selamanya. Yaitu pekerjaan baik yang dalam arti hidup di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Yang selalu turun-temurun, terus-menerus hidup, tinggal, ada di dalam setiap kita, anak-anaknya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat yang terakhir Yudas ayatnya yang keempat. Karena Yudas hanya satu ayat saja. Yudas ayatnya yang keempat. Orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia. Orang yang menghinakan kasih karunia. Orang yang tidak mau hidup dalam kasih karunia.
orang yang menyia-nyiakan kasih karunia. Apa yang dikatakan dalam Yudas di dalam ayat yang keempat. Mari kita akan baca nats firman Tuhan ini bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Yudas ayatnya yang keempat. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk, menyelumut, menyelinap, menyelusup di tengah-tengah kamu. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang apa saudara? Fasik yang apa? Menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan apa? Hawa nafsu mereka. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berdoa, biarlah ini tidak terjadi dalam hidup saudara dan saya. Hidup yang satu kali Tuhan anugerahkan. Biar hidup yang kita hidupi di dalam kasih karunia, oleh kasih karunia. Sehingga kita melihat kasih karunia Tuhan itu menjadi dasar dan pondasi untuk setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Ketika kita berdoa, kasih karunia itu ada. Ketika kita boleh membaca firman, kasih karunia itu ada. Ketika kita boleh mengangkat tangan berkata, terima kasih Tuhan, kasih karunia itu ada. Ketika kita boleh bernafas, Tuhan Yesus baik, kasih karunia ada. Ketika kita buka mata, kita berkata, Tuhan itu luar biasa, kasih karunia ada. Dan ketika kita bekerja apapun yang kita lakukan, dapat uang banyak ataupun sedikit, ada berkat banyak atau sedikit, ada pergumulan atau di tengah-tengah doa pergumulan kita percaya bahwa anugerah dan kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Hari ini Engkau ingatkan kepada kami. Untuk kami hidup tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Biar kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan sediakan bagi kami. Tetapi hari, minggu, bulan yang kami jalani, detik, menit, jam, waktu yang kami hidupi, kiranya kami boleh bertumbuh dan bertumbuh dalam kasih karunia. Sehingga ketika kami membuka mata, kami berkata terima kasih Tuhan. Ketika kami akan boleh menghentikan aktivitas dan kami akan menutup mata untuk istirahat kami dan berkata Tuhan Yesus baik. Di tengah situasi apapun yang kami jalani, kami tetap mau berkata Tuhan, pimpin langkahku. Di tengah pergumulan kita berkata aku kuat di dalam Tuhan. Ketika kita ada berkat, kita berkata syukur kepada Tuhan. Di tengah kita sedang berdoa, kita berkata aku percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hamba berdoa bila kasih karunia itu bertambah, bertumbuh dan melimpah bagi kami. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Yang lemah, yang sakit maupun yang ada dalam pergumulan, dalam pikiran, di dalam hal yang kau buat. Tapi hari ini saya mau katakan Tuhan Yesus itu baik untuk hidup kita. Mampukah kita berkata Tuhan Yesus itu baik? Mari letakkan tanganmu di dadamu dan katakan terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau Tuhan yang baik. Biarlah kami mau selalu ada hidup dalam kasih karunia-Mu. Jangan biarkan kami menjauhi kasih karunia-Mu. Karena kami tidak mau hati kami menjadi pahit, hidup kami menjadi pahit. Pahit kepada Tuhan dan pahit kepada manusia orang yang ada di sekeliling kami. Berkati hidup kami, pulihkan hidup kami. Hamba berdoa. Yang lemah biar Tuhan tetap memberi kekuatan, yang sakit telah menjamah dan terus memberikan kesehatan dan pemulihan. Di tengah pergumulan keluarga ekonomi Tuhan memberikan kuat kuasa pertolongan, kesabaran. Di tengah kesabaran ada kasih karunia, di tengah doa ada kasih karunia. Bahkan di tengah kau sedang menanggung beban pun kasih karunia Tuhan itu ada. Karena bebanmu tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Untuk itu hamba berdoa pagi hari ini di dalam nama Yesus. Bila firman yang sederhana ini boleh membangun hidup kami. Memberikan pondasi yang kuat untuk kami. Untuk tetap melihat dan percaya Tuhan.
Terima kasih berkati Ibu Katri, berkati Ibu Sriwidastuti, berkati untuk Pak Anto, Bu Anto, dalam hidup Bu Suharyanto. Dalam pergumulan Tuhan memberkati. Berkati kami semua yang hadir pada pagi hari dengan berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah yang sudah berjalan. Langsung Tuhan memberkati kita melalui pujian, lebih firman Tuhan. Terima kasih untuk worship leader semua yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita dengan berkat yang luar biasa. Ada beberapa hal yang kita akan dengar melalui berita informasi B-News minggu ini. Mungkin bisa ditayangkan kepada kita. Silakan. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak B-News minggu ini. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 6, jam 8, dan jam 10 pagi secara tatap muka dan jam 5 sore secara online di YouTube channel BMC GKI Bethesda. Mari ajak keluarga kita untuk menikmati berkat Tuhan dalam ibadah tengah minggu setiap hari Kamis jam 7 malam secara live streaming di YouTube channel BMC GKI Bethesda. Tayangan ini tidak akan diulang kembali, maka Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti secara tepat waktu. Mari adik-adik nikmati berkat Tuhan dalam ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja. Jangan lupa pakai masker ya. Sekian B-News minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu bagian daripada warta yang kita perlu simak, perlu dukung dan doakan. Kita juga terus berdoa, kita menyerahkan untuk persiapan Natal kita, kaitan dengan paduan suara yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Silakan sudah bergabung untuk ada di dalam paduan suara supaya Natal kita menjadi semarak dan menjadikan berkat yang luar biasa bagi kita. Kita juga doakan terus untuk rencana, khususnya kita akan merehab untuk alat-alat musik kaitan dengan keyboard yang sedang kita doakan. Kita sedang berdoa untuk satu keyboard yang cukup lumayan baik, kiranya itu bisa menjadi berkat bagi kita. Ialah Tuhan juga memberkati, doakan supaya semua bagian program kita gereja menjadi baik. Terus tayangan video tadi terus mengingatkan kepada kita, karena saya sering melihat masih ada beberapa amplop yang masih ditekuk gitu saudara ya. Ya kalau saya katakan dengan mulia, kalau sudah ditekuk ya sudah dibuang, jangan dipakai lagi. Maka ya saya berharap amplop itu kalau bisa jangan dilipat atau jangan ditekuk supaya tidak rusak. Dan silakan kita akan bersama-sama menjaga dan memeliharanya, bukan supaya ngirit, tetapi ya kita akan mencoba untuk bisa bekerja sama saja di dalam bagian ini. Maka ditayangkan video ini sebagai sebuah
Ya, pembelajaran dan peringatan untuk kita. Itu saja mungkin pengumuman yang ada. Bersyukur Komisi Pria sudah berjalan. Minggu kedua dan keempat kita mulai sebulan 2 kali dan kita harap itu menjadi sebuah yang baik. Kita doakan juga untuk Komisi Wanita dan mungkin kalau Usinda mungkin masih belum. Tapi kita bersyukur untuk anak-anak dan untuk remaja pemuda yang juga sudah mulai berjalan. Ya, kita berharap situasi akan menjadi lebih baik dan kondisi akan menjadi lebih baik di tengah-tengah kita. Untuk itu mari kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup untuk ibadah kita bersama. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini yang luar biasa berjalan dengan baik. Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami tidak hidup menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Sehingga kasih karunia Allah itu menjadi sia-sia, tetapi sebaliknya kami mau bertumbuh dari hari hidup kami di dalam kasih karunia agar kasih karunia itu lengkap dan menyertai kami. Bapak kami terus bersyukur untuk Bu Katri, untuk Bu Siwida Stuti, yang pagi ini boleh bersama dengan kami, Tuhan memberkati untuk mereka dalam pemulihan, dalam kesehatan yang terbaik Tuhan anugerahkan. Terus berdoa untuk Pak Anto di dalam perawatan, terapi, dan juga terus semangat dalam hidupnya. Tuhan berkati Bu Anto yang mendampingi dengan berkat yang terbaik. Bu Suharyanto, terus kami juga berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, hati yang gembira menjadi obat yang luar biasa, semangat dalam hidup Ibu Suharyanto. Menyerahkan pergumulan untuk saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati dengan segala berkat Bu Surini, dengan segala kasih karunia Tuhan, dan semangat yang luar biasa juga Tuhan ada di dalam kehidupannya. Bapak terima kasih untuk hari ini ibadah kedua, ketiga yang ada kami serang dalam tangan-Mu, ibadah di pos-pos PI dan ibadah juga online, secara online nanti sore jam 5, Tuhan juga menyertai kami dengan segala anugerah dan kasih-Nya Tuhan. Kami sepakat memberkati untuk bangsa kami Indonesia dengan berkat yang terbaik, pemimpin bangsa ini presiden, wakil presiden, Tuhan dengan anugerah dan kasih karunia Tuhan untuk membangun bangsa ini dan memberkati bangsa ini dan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang terhormat, terpuji, ternama, bangsa yang luar biasa. Terima kasih. Kami juga berdoa secara khusus untuk kesehatan, untuk Pak Ngesti Nugraha, di dalam nama Yesus Tuhan juga menjamah dengan anugerah, agar kesehatan, pemulihan secara sempurna Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita akan bersama untuk menengadahkan dua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang besar, yang benar, yang datang daripada Allah Bapa di surga, kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atas sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Biar single saja menyanyi pujian ini. Jemaat bersama dengan saya menyanyi pujian ini. Seperti burung merpati, damai sudah katakan bersama. Shalom, shalom, berkat yang besar yang benar di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Terpujilah Bapa kasih karunia-Nya selama-lamanya kekal atas kita. Kami percaya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Silakan mengambil satu sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.